Kok, Mhm, hantunya kok bisa masuk ke handphone? Kemarin Om, mhm, mhm. aku juga sempet ada penjelasan, mungkin bisa dijelasin lagi Om buat yang belum ngerti nih. Ya, jadi kalau di entitas astral ya, di dunia entitas astral, ini percaya nggak percaya ya, tapi ini ada benarnya gitu. Mereka juga memanfaatkan teknologi informasi. Karena kita ketahui sinyal itu kan ada di mana-mana. Iya. Sinyal telekomunikasi ya, entah ini internet, telepon, itu kan ada di mana-mana. Itu bisa dimanfaatkan oleh entitas itu. Jadi untuk menyadap ya tanda-tanda petik itu, karena mereka memiliki satu energi dan komunikasi sehingga uh, menggunakan alat-alat itu ya, alat-alat elektronik ataupun alat komunikasi, misal handphone di sini untuk berkomunikasi secara jalan lain. Hal ini juga sering kita dengar di beberapa kejadian, misal ojek online gitu, entah order fiktif atau ini ya operator ojek online yang menerima pelanggan misterius, misalkan gitu, itu atau Mhm. pesanan misterius. Dan Iya. di beberapa kasus pesan-pesan itu seperti pesan kaleng gitu. Jadi tiba-tiba masuk, entah dari nomor telepon yang tidak kita kenal, yang digitnya juga Mhm. kita tidak kita ketahui. Terus di beberapa kasus ada yang tiba-tiba nelpon, bahkan pesan. Dan di sana itu juga ada grupnya gitu. Misalkan ada grup untuk mereka gitu. Itu ada juga untuk komunikasi. Oh, ada yang khusus gitu ya, Om? Mhm, mhm, iya. Jadi logikanya karena ini kita kan ada banyak sinyal ya, sinyal telekomunikasi, itu bisa ditarik mereka untuk komunikasi dengan kita sehingga masuk ke gadget kita. Oke, oke. Kalau masalah ini Om, banyak yang ngomong, aku nggak tahu ini karena sugesti atau gimana, tapi banyak yang ngomong setelah misalkan ngeliat live aku atau ngeliat video aku Mhm, sama siapapun itu, mhm, mhm, kerasa pusing atau mual atau mhm. badannya panas. Itu ada hubungannya nggak sih Om? Atau hanya sugesti aja? Iya, ini bisa dijelaskan dua hal. Jadi yang pertama ada hubungannya karena materi ya ataupun diskusi kita, forum kita yang kita bicarakan ini kan metafisik, Mbak, supranatural gitu. Dan ini tentunya lisan. Dan ini terdengar itu oleh entitas astral yang di sekitar kita. Ini yang pertama. Jadi bisa jadi mereka ikut nonton, baik di Mhm. kanan kiri kita, di belakang kita, atau mungkin di balik bangunan, di balik kamar itu mereka dengar. Oke. Kemudian yang kedua, sistem kita ini kan disadap juga bisa, Mbak, karena kita menggunakan aplikasi internet ya. Itu juga Iya. bisa dilihat dari sana. Nah, yang berinteraksi dekat dengan kita, yang tadi ada di sekitar kita, inilah yang kemudian mengganggu gitu. Ataupun di sini yang secara tidak langsung karena dekat dengan kita gesekan, Mbak. Sehingga orang Oke. yang di atas sekeliling kita nanti bisa ada yang mual, ada yang pusing, ada yang emosi, ada yang nggak enak Oh. gitu aja. Mhm. Atau ada di beberapa kasus itu siarannya jadi terhambat. Seperti halnya putus-putus, nggak bisa nyambung, nggak bisa connect, tidak terdengar suaranya, ngelak, itu bisa. Karena ini kan kalau mereka di sekitar kita itu nggak kita bayangkan mereka berwujud ya, misalkan ada kuntilanak ikut nonton itu nggak energi yang ada di sekeliling kita, gitu. Iya, iya. Emang Itu kadang tuh beberapa kali misalkan live di TikTok tiba-tiba mati gitu. iya, Tiba-tiba, iya sering banget tiba-tiba mati itu. iya dan di beberapa kasus ketika mereka datang ya ataupun mendekat itu, ketika mereka berwujud itu juga bisa nggak? Karena apa yang kita pikirkan atau yang kita omongkan ini kan kepikir dikerekam di pikirannya. Mereka Iya. bisa baca pikiran. Sehingga mereka akhirnya memvisualkan atau memanifestasikan apa yang kita lihat gitu. Misalkan kita ngebayangin pocong, tiba-tiba kita secara secara sugesti itu tertarik di satu titik. Misal kita nyimaknya gini tapi kok pengen lihat di pojok terus gitu. Nah, ternyata entitas itu di sana. Jadi pengen eksis itu juga bisa. Oke, oke. Iya kan ini banyak yang ngomong kayak iya Kak benar pusing, mual gitu. Kalau ngeliat Kak Anggi atau jadi ada juga yang jadinya mimpi-mimpi yang gitu Om yang aku pernah ceritain. Mimpi-mimpi yang nggak enak lah setelah nonton podcast aku gitu. Iya, iya. Paling di sini solusi pertama kita fokus ya, jangan jangan ngelamun, jangan tersugesti gitu. Terus kemudian Mm. sedia air putih untuk pertolongan pertama dulu. Jadi kalau kita
sudah ngerasa agak nggak konsen, kita agak haus, langsung minum aja. Gitu. Terus nanti jika memang badan ini merinding ya, mungkin dari teman-teman di sini tuh merinding atau apa, Iya, iya. setelah acara selesai nanti bersih-bersih. Entah cuci muka atau ambil air wudhu sebelum tidur, baca doa atau minum air putih dengan baca doa, wudhu-wudhu dulu. Gitu. Biar entitas ini yang tadi ingin berinteraksi tidak mengejar itu sampai ke alam bawah sadar. Ketika terjadi di alam bawah sadar kan mimpi buruk contohnya. Atau tindihan jika entitas ini nggak bisa masuk. Iya, benar-benar. Yang ketiduran itu banyak banget, Om. Iya, iya. Itu Banyak bentuk banget. interaksi, Mbak. Tapi juga bisa jadi, kan maaf ya, kan Mbak Agi kan banyak yang ngikutin gitu kasarannya. Iya. Ketika ngobrol langsung gini atau dengar itu, entitas yang ada di Mbak Agi itu bisa pindah. Pindah ke penonton itu bisa juga. Lewat media ini, media elektronik itu, informasi bisa. Jadi, mungkin cocok nih, misal ada si A nonton, dia kemudian terasa untuk peka ya. Loh, di belakang Mbak Agi, maaf nih, kayak ada sosok perempuan. Dia Nah, dengar, dia datang Mbak. Walaupun jaraknya jauh, misal Mbak ada di Jakarta atau di Malang, orang ini ada di Semarang atau ada di Jogja, itu bisa datang, bisa ngejar. Terus yang terjadi di beberapa kasus tindihan. Kenapa? Karena ada proteksi di tubuhnya berarti. Tapi kalau tidak tindihan, yang terjadi mimpi buruk. Misalkan mimpi dikejar-kejar, mimpi berinteraksi dengan makhluk astral, atau misal tidur sendiri nih, sebelahnya ada kayak yang nemenin, itu bisa. oh, oke. Itu sebenarnya banyak Om yang ngerasa kayak gitu. Kayak kadang di komen atau di DM, Kak, kenapa ya bisa aku nonton Kakak jadinya kayak gini gitu. Iya, iya, tapi ini paling kalau dari saya ya, nggak usah takut, waspada nggak apa-apa. Solusinya itu tadi. Yang penting bersih sebelum tidur. Jadi minum air, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, baca doa, insya Allah aman. Gitu. Karena apa? Ketika kita sudah kena air itu karistat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita terasa seperti dicuci atau dibersihkan dan seperti diselubungi sesuatu. Kalau dalam kasus berat, misalkan baru pulang kerja, terus Hmm. langsung nonton ini belum mandi, itu berat. Jadi harus mandi di sini. Karena terkadang entitas yang tadi nempel di jalan, barengan sih sama nonton ini, misalkan ngomong tentang, bahas-bahas tentang, anu ya, mistis ya, dia Hmm. makin senang. Energi kita sudah lemah, dia kuat, Mbak. Yang terjadi ketika nanti bangun ya, bisa bangun karena mimpi buruk, bisa bangun karena tindihan, atau besok bangun kesiangan dan saat bangun tubuhnya nggak bugar. Jadi tubuhnya itu pegel banget atau males banget itu. Karena selama tidur entitas ini nyerap terus energinya, nyesepin terus energinya. Itu. Oh iya, justru emang pas kita tidur itu mereka banyak cara ya Om buat Iya, coba sama kita ya. Makanya kan waktu itu iya, Om juga ngomong nggak boleh tidur di waktu maghrib. Karena, iya. iya, iya. Iya, kenapa kenapa tidur, Mbak? Karena ketika kita tidur itu kita ada di alam bawah sadar. Dan entitas ini sangat mudah untuk masuk ke alam kita, alam bawah sadar itu. Kalau ini kan alam sadar nih, Iya, kita iya, harus iya. memiliki kepekaan indera keenam ya untuk bisa nembus sana. Tapi ketika tidur, mereka yang nembus kita, kebalikan. Oke. Oke. Eh, apa nih? Oh, Kak, behel Om, behel gimana katanya mekanismenya? Eh, kalau behel seperti apa, Mbak? Mungkin diceritakan sedikit. Behel itu posisinya aku kelas sekitar kelas 11 atau kelas 10. Nah, itu kan aku setiap mau sekolah emang diantar sama papa. Nah, selama di mobil ini aku sama papa ngobrol-ngobrol biasa lah. Ngobrol, terus pas aku turun dari mobil, aku belum pakai behel, Om. Nah, ini setelah aku udah di kelas, aku tiba-tiba pakai behel. Jadi, mungkin itu rentan waktunya sekitar dari mobil ke kelas mungkin 1 sampai 3 menit lah paling lama. Iya, iya. Kalau dalam kasus ini itu kan Mbak Anggi ini secara tidak sadar itu memiliki pecah sukma, Mbak. Jadi ada bisa bisa memecah diri gitu. Gitu secara tidak sadar ya. Jadi pecah sukma itu kayak yang waktu kita cerita dulu di posisi di sekolah itu loh, Mbak. Iya, iya. Oh, iya, 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 Heeh. bener-bener. Nah, modelnya gitu. Jadi ada beberapa entitas yang sudah menggunakan begel dan ada yang tidak menggunakan behel. Nah, ketika mereka kembali ke dalam tubuh,
itu apa yang aksesoris yang mereka bawa, itu akan kembali lagi masuk atau lepas. Kayak misal saya nih Mbak, misalnya saya bisa pecah sukmo, ini misal kacamata dipakai tubuh saya yang lain. Saya seolah-olah lupa. Tapi pas masuk sekolah, misalkan ini tiba-tiba kok sudah ada. Berarti Mm. yang pecah sukmo itu balik ke saya. Gitu. Oh, jadi pecah sukmo itu waktu itu mungkin aku yang lain di dokter gigi, terus aku yang Mm-mm. lain di sekolah, terus yang di dokter gigi pulang, jadi udah kepasang di aku yang asli gitu ya? Iya, iya, iya. Ini mungkin kalau untuk beberapa saat ini pecah sukmonya hati-hati aja Mbak. Semoga tidak terjadi lagi ya gitu. Karena kalau terjadi lagi secara nggak langsung, nanti Mbak Anggi ada di sana, Mbak Anggi aksen ada di mana, Mbak Anggi double aksen ada di mana gitu bisa bisa terjadi itu. Oke, oke. Kita soalnya tuh bingung, kayak orang tuh kalau nanya ke kita gimana bisa kayak gitu, kita juga nggak tahu soalnya ngejawabnya gimana bisa kayak Iya, gitu, kita juga nggak tahu. iya soalnya kan Mbak Anggi kan tidak mengetahui fitur-fitur dalam tubuhmu gitu. Karena Iya, iya, saking banyak bener-bener. dan tidak tahu ini diaplikasikan apa. Jadi kalau saya di sini, insya Allah saya bisa mentafsirkan itu apa gitu, Mbak. Iya, iya. Ya kalau ini Bener. ada pertanyaan tadi kalau meraga sukma itu diri kita diam, tapi sukma kita yang keluar gitu. Tapi kalau mecah sukma atau apa mecarok ini apa menggandakan itu posisinya tubuh kita digandakan. Jadi lebih banyak. Jadi Hmm. mecah sama merogoh. Kalau merogoh itu kita ngeluarkan, tapi kalau mecah itu kita pecah-pecah jadi bagian tersendiri untuk berpindah dalam satu tempat secara bersamaan tidak terhitung, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Berarti sebenarnya di dalam diri aku itu aku bisa ngelakuin itu ya Om, cuman aku mungkin nggak bisa ngontrol gitu ya Om. Iya, 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 bisa Mbak. Jadi misal mau masuk ke itu ya, ingin mempelajari ini, tentunya perlu pembimbingan dan juga perlu syarat gitu, ataupun perlu belajar lagi gitu Mbak, karena ini kan kalau gagal kan bahaya, bahaya juga. Kalau Oh. orang yang sampai menggunakan ini. Dan kalau dibagi, karena ini ajarnya kan dari leluhur ya, itu nggak perlu belajar terlalu dalam gitu. Tapi kalau orang-orang biasa harus belajarnya beda loh. Itu. Jadi harus ada puasa selama 100 hari, harus ada di gua apa gitu nggak beda-beda. Oh iya. Oh, kemarin itu emang sempat ada yang ngomong Om, salah satu guru aku ngomong gini. Kan aku bilang, boleh nggak kalau ini dibuang aja gitu. Terus kata guru Mhm, aku tuh gini, Anggi, orang itu kalau mau kayak Anggi harus betapa di gua 40 tahun. Anggi mhm, dapat ini mhm. secara cuma-cuma, kenapa dibuang? Iya, iya benar Mbak itu. Saya setuju sepakat dengan itu. Gitu. Tapi yang hati-hati ini Mbak, kenapa saya sarankan untuk itu tadi napak tilas. Kalau nanti Mbak Anggi nggak tahu ini apa, ataupun nggak bisa netepin ini apa, itu diambil orang. Kayak yang waktu itu saya ceritakan. Gitu. Hmm, nanti deh ada yang kita omongin. Tapi Jadi harus apa di ya? lock, dikunci dulu, di lock ini harus gitu. Oke, oke Om, oke. Ini baru yang tanya juga masalah yang mungkin waktu itu aku belum ketemu Om Hao ya yang aku mimpi arwah itu. Udah, Udah ya, aku tapi nggak ceritain udah ke Om Hao cerita. ya. Waktu itu aku sempet mimpi Om zikir, zikir tapi yang diomongin itu arwarot. Terus pas aku bangun, buka mata, aku masih ngomong arwarot. Nah, itu dibantuin googling juga sama teman-teman semua di sini. Kalau arwarot itu salah satu jin apa gitu ya? Jin lumayan kuat lah gitu. Nah itu apakah itu penyerupaan atau biasa dia caper atau memang betul kayak begitu? Ya, kalau di kasus di sini penyerupaan, Mbak. Jadi ada Oh. entitas lain yang mengambil bajunya ini gitu untuk dipakai, tapi bukan baju aslinya. Tujuannya untuk apa? Untuk caper juga gitu. Oh, hantu tuh emang caper ya rupa-rupanya. Ya, menyerupakan Mbak itu. Menyerupakan Oh, saja. oke, oke, oke. Soalnya lumayan serem kan aku baca di Google itu. Waduh, kok kayaknya berat juga gitu. Ini apa lagi? Aku nggak bisa baca komen. Banyak banget. Tas hitam Heeh. hilang Mbak, yang mana itu? Tas hitam. Apa ya? Nggak bisa itu. Coba.
Tadi aku ngeliat di TikTok, di YouTube kayak gitu. Tuh kan malah jadi kayak gini. Sebentar ya Om ini. Iya, ya nggak. Udahlah. Anggi tolong tanya Om Hao pengaruh ibadahnya gimana? Bikin males nggak sih? Kalau males gimana? Ya. Tentunya kalau kita berkaitan dengan metafisik itu kan akan banyak entitas yang masuk ya, entah plus ataupun entah baik ataupun buruk. Di sini tentunya akan ada benturan, akan ada gejolak ya. Dimana kalau entitas positif atau baik itu tentunya akan mengarahkan kita ke jalan benar. Tentunya di sini adalah ibadah. Tapi kalau buruk sebaliknya. Jadi kita diberikan sugesti untuk malas ibadah. Males lah dibikinnya gitu. Salah satu cara kalau kita ada di posisi ini dilawan gitu. Jadi kita harus melawan diri kita sendiri dalam artian melawan entitas sastra yang memberikan bisikan. Misalkan nanti dulu dia sholatnya nggak usah sholat gitu tuh bisa. Hal ini juga pernah saya alami Mbak Anggi gitu. Tapi tetap saya lawan ketika azan kemudian waktunya sholat harus on time gitu. Kalau saya tidak di jalan atau tidak pas kerja ya. Kalaupun pas di jalan atau pas kerja saya jamak gitu. Jadi tetap tetap menjalankan aktivitas ibadah atau sembahyangan gitu. Itu salah satu dasar banget sih. Karena kalau mereka bisa menang di situ, kita bisa dikuasai, kemudian bisa kita terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Semisal gampang emosi, gampang sakit, marah-marah nggak jelas, ataupun gampang lemes, itu bisa terjadi. Karena mereka bisa mengcopy ataupun mengisap energi kita. Gitu. Jadi cepat lapar itu ya. Ini penjelasan secara non medisnya loh Mbak, gitu. Karena Oh iya iya. cuaca yang akhir ini panas-panas ini kan juga bikin emosi juga. Tapi kalau entitas astral sudah masuk, kita mimpi buruk, kemudian tidur. Kadang insomnia, susah tidur ketika malam itu juga bisa pengaruh. Gitu. Iya iya iya. Bener 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 Om. Itu emang kita rasain sih. Cuman kadang tuh masih mau positive thinking kayak nggak apa-apa gitu. Nih banyak yang ngomong, apalagi tadi ya, soal ditonjok gimana? Detailnya seperti apa Mbak, kalau boleh Oh cerita? iya, ditonjoknya itu posisinya waktu itu aku kuliah. Nah, aku masih maba nih Om ceritanya. Jadi kita tuh kalau jalan emang harus nunduk karena kan gak boleh ngeliat ke kakak tingkat. Nah, Nah, itu posisinya aku mau ke toilet, toiletnya di lantai 4 atau lantai 3. Jadi lantai itu tuh emang gak kepake, cuma buat toilet gitu. Nah, pas aku ke atas, aku dipanggil. Anggi ya, gitu. Aku pikir waktu itu, wah ini dikerjain kakak tingkat nih, gitu. Terus aku bilang, ya kak. Jadi pas aku ngedeket, aku ditonjok. Dan itu emang ada hasil tonjokannya. Itu ada temen aku, ada dua yang ngeliat sama suami aku yang sekarang ini, sama Anggun. Nah, itu kenapa dari dunia yang istilahnya beda sama kita, dia bisa juga megang kita yang secara fisik kayak gini. ya kalau itu masuk ke dalam mereka secara ini ya, telekinetis tadi. Jadi menggerakkan benda tanpa menyentuh. Jadi mereka mungkin begini Mbak, ini tangan ya, ini ada gerakan mereka itu nggak nyentuh gini, tapi energinya itu yang kemudian bisa ngeremes kita. Itu yang terjadi. Jadi itu interaksi juga. Interaksi di sini mungkin protect ya, melindungi, atau mereka itu seperti halnya ingin menyentuh, ingin berinteraksi. Itu juga bisa dalam kejadian ini ya. Gitu. Iya, iya, iya. Coba, mana handphone kamu tadi? Bentar ya, Om, ini. Om mau masih habis ini ada Paling lanjut lagi? 10-15 menit lagi sih Mbak. Oke, Ada satu. kita Besok kita baca lanjut dulu. lagi Mbak, nanti sesi kedua. Mungkin Oh iya, teman-teman ada yang boleh. penasaran, mungkin bisa di list dulu nanti kita diskusikan Kemarin lagi. ini, Om, banyaknya malah Kak Anggi penelusuran dong sama kisah Tanah Jawa. Nanti aku bingungnya nanti malah pada ngikut nggak itu, Om? Kalau untuk kita penelusuran kapan nanti dulu Mbak. Nanti nunggu Mbak Anggi setidaknya napak tilas 2 tempat dulu. Biar lebih Oke. lebih tetek ya. Tetek itu biar lebih mantep dulu. Lebih ke filter karena takutnya nanti energimu yang besar itu bisa ada dua hal. Mengundang atau mengusir gitu. Karena kan ada banyak penjaga nih. Takutnya kalau mereka kita datang ke satu tempat terus entitas di situ takut atau terintimidasi kan mereka hilang.
Kita datengin Oh, bangunan kosong gitu, kosong beneran, nggak ada makhluk astral-nya itu bisa. Takut mereka. Bisa itu. jadi makhluk astralnya itu malah takut sama aku. Iya, jadi takut dengan siapa yang ada di belakangmu gitu. Oh, lucu ya. Nanti kita nggak jadi penelusuran Om kalau pada Iya, hilang. nggak ada yang dilihat nanti di situ. Kalau yang narik kan paling kerasanya ini Mbak, rame nanti. Kalau yang narik itu, misal auramu Hmm. menarik itu ya. Iya, 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 iya. Ini baik yang tanya apa lagi ya? Eh, Pas. No. coba aku ya dulu. Gak ada, emang hilang aja. Kenapa nggak bisa? Cek, cek. Ini, Halo? ya Nggak, Om. kepotong. Ah, Oh iya. aman, aman. Oke, oke, oke. Tadi sempat aku WA dulu. Iya, oh tadi masuk WA-nya. Baru tak otak-atik. Oke. Eh, berarti tadi Behel udah terjawab ya kan yang paling banyak ditanyain. Terus, oh ini, oh menurut Om Hao, kalau kita cek, Mm-mm, kita nggak boleh ngomong ini ya di live ya, cairan mm-mm, merah yang ada di tembok, kalau misalkan kita mm-mm, cek DNA, itu katanya mm-mm. jadinya apa? Kalau itu saya nggak tahu ya, karena ini kan nanti uji DNA dulu, Mbak. Itu Mm, secara medisnya seperti apa. Bisa jadi apakah itu memang, maaf ya, apa darah manusia, ataupun darah hewan, atau dari cairan apa gitu. Untuk pastinya memang lab sih, Mbak, gitu. Untuk ini. oke, oke. Ini, oh ini ada yang nanya, Kak, kalau anaknya laki-laki kan kurang lebih bakal jadi penerus. Kalau anaknya Mm-mm. perempuan gimana? Kalau anak perempuan mungkin tidak akan dominan, tetapi mungkin misal nih, urutan perempuannya misal misal nih, punya anak dua ya, perempuan dulu, mungkin ini nggak terlalu dominan, jadi dia bisa terlahir secara, maaf ya, saya nggak nyebutnya ini nggak normal, tapi normal gitu. Tidak ada interaksi antara entitas astral ataupun energi secara metafisik. Tapi nanti laki-laki, kemudian adiknya laki-laki itu bisa, nanti akan nerusin. Kalau tapi tetap ada Mbak, nanti peluangnya saya lihat 50-50 tetap ada. Jadi laki-laki perempuan tetap akan ada gitu. Oh, oke. Ini banyak sih yang salam buat Om Hao. Ya, salam kembali, terima kasih. Eh, ini juga ada yang ngomong, lihat podcast Anggi dan Om Hao di menit ke-10, ulu hati sakit banget, nggak bisa gerak sampai tembus ke punggung. Oh iya, kalau di sini itu yang kerasa biasanya interaksi. Jadi kita mengeluarkan energi gitu. Termasuk saya, misalkan saya mencoba untuk bersandar atau apa, kerasa sedikit gitu. Karena ini energinya sudah mau menipis. Tapi nanti kita minum, kita santai bentar, recharge lagi. Nggak apa-apa. Itu indikator kayak kita, misal baterai mau habis kan ada itunya Mbak, tandanya merah lah kayak Iya, gitu. iya, iya. Berarti kita butuh untuk istirahat bentar. Istirahat di sini nggak harus pakai waktu menit-menitan, jam-jaman nggak. Misal tarik nafas panjang gitu aja udah cukup. Oh, ya, apa ya, yang ngeistirahatin diri sendiri gitu ya Om ya? Dibikin Jangan relax dipaksakan. ya? Heeh. Karena untuk beberapa teman di sini kan pasti ada yang peka juga. Saya Iya, merasakannya gitu. oke. Eh, itu sih kurang lebih pertanyaannya masih banyaknya nanya itu sih Om, kayak Mhm, kenapa kalau memang ya itu tadi Om udah jelasin ya. Jadi kenapa mhm, eh,
aku diikutin banyak entitas, tapi kok hidupku istilahnya masih bisa hidup normal kayak sekarang gitu, nggak gangguan jiwa atau Jelek. nggak apa ya, auranya masih oke ya, mungkin karena emang setiap orang itu ada reaksi yang berbeda-beda ya Om terhadap Iya, seperti benar. gitu. Iya, resistensi dan menanggapinya berbeda-beda. Tapi jangan salah loh, ada orang yang awam Hmm? baru belajar atau pengen belajar itu bisa gangguan jiwa loh Mbak, karena dia nggak siap. Karena dia dari frekuensi rendah ingin ingin masuk ke satu frekuensi tinggi gitu. Tapi kalau orang yang memiliki bakat, misalkan kayak Mbak Gini udah punya bakat, Hmm? itu merasa ini biasa aja, bahkan tidak tahu ataupun tidak Iya, merasa gitu. Tapi ada di iya. beberapa orang yang makanya jangan iseng-iseng, jangan penasaran dengan dunia astral ya atau dunia gaib. Kalau nggak kuat bisa gangguan jiwa gitu, bahkan bisa sakit keras. Kalau Oh misal gitu. kita nggak ada bakat ke situ Mbak, dipaksain gitu. Oh bisa gitu ya Om, bisa sampai Bisa. sakit. Iya, karena kan bisa pertama gangguan cara psikis Mbak gitu. Jadi tiba-tiba kita halusinasi atau kita ngelihat sesuatu yang tiba-tiba kan kaget ya, itu nggak kuat. Terus baru dibuka mata batinnya, misalnya kita di mana aja kayak dilihat sesuatu tuh nggak enak gitu. Tapi untuk beberapa orang yang memiliki bakat biasa aja, ngalir gitu. Jadi ininya. Mm. Oh, terus gini Om, kan kalau menurut Om ini kan turunan dari leluhur gitu ya. Bukan, orang tuh pada nanya gini loh, apa sih bedanya tuh gift yang dikasih dari leluhur sama perbedaan yang langsung dari Tuhan? Kalau dari sebenarnya sama Mbak gitu. Jadi ketika Tuhan yang memberikan gift itu jalurnya beda-beda. Jadi ada yang Oh, dia jalur prestasi gitu, jalur beasiswa, iya. terus ada yang jalur dia belajar, Mm-mm. ada juga jalur dia pilihan gitu. Tapi semuanya sama. Kalau jalur prestasi itu berarti orangnya ini belajar gitu dari awal gitu. Dia Oh, memang memiliki bakat kemudian diasah. Kalau beasiswa ini dari leluhur. Yang modelnya kan Mbak Anggi ini beasiswa itu jadi dapat dari leluhur. iya, Terus iya. ada jalur yang ditunjuk itu pilihan. Jadi kayak sekolah dinas lah gitu, ikatan dinas gitu. Jadi dia terpilih untuk mengemban satu amanah ini gitu. Gitu. Jadi semuanya sumbernya dari yang Maha Kuasa gitu yang Iya, memberikan gantung giftnya. berarti jalurnya memang berbeda-beda ya Om. Berbeda-beda, tapi tujuannya nanti sama gitu. Yang membedakan perjuangannya gitu. Kalau ini harus Hmm. puasa selama 40 tahun gitu untuk dapat Ya. ilmu ini gitu. Tapi yang ini karena beasiswa dia tinggal jalanin aja. Kalau orang yang dipilih pun sama gitu, Mbak. Itu sih Mbak Oke. Anggi. Oke. Asumsinya gitu gampangannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya sebelum Om Hao ini selesai live-nya. Ya. Kenapa, baik yang tanya, kenapa selain leluhur ya, kenapa ada makhluk-makhluk yang memilih aku gitu? Karena ada juga yang berasumsi bahwa tidak ada manusia yang terpilih. Jadi pertanyaannya kenapa dia bisa milih aku gitu Om? Ya, kalau ini tentunya dari garis perjanjian leluhur gitu. Jadi misal saya tidak bisa menjelaskannya terlalu gamblang ya karena ini rahasia perusahaannya Mbak Anggi gitu. Oh gitu. Jadi ya, jadi ada satu ikatan kontrak gitu. Nanti keturunan saya dengan ciri-ciri ini dari garis kesekian, eh, ibarat kata ini yang dititipkan gitu, atau yang mendapatkan dawuhnya itu, yang meneruskan. Jadi sudah ditandai dari masa itu sudah ditandai. Nah, kalau yang lain mungkin dari garis keluarga yang lain mungkin ada kakak, ada adik, sepupu atau apa, kenapa enggak? Karena garisnya ini enggak masuk gitu kalau dijelaskannya. Oke. Oke, 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 oke. Oke, cukup menjawab ya ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Karena soalnya kalau ditanyain ke aku pribadi juga nggak bisa jawab, Om. Iya, Bingung iya, juga. nanti di ini dulu ditampung Benar, pertanyaannya. benar, benar, benar. Oke, nanti insya Allah kalau ada waktu lagi, kita bisa Hmm. sharing-sharing lagi ya, Om ya. Iya, siap, siap. Nanti berkabar lagi pas sama-sama luang gitu, sama-sama enak frekuensinya Oke, kayak hari oke. ini gitu. Ya, Itu Om. sih saya dulu ya. Oke. Oke, Om. Makasih banyak ya, Om. Sama-sama. Salam Mas Anggun, Ya Om. Mbak Anggi, sehat-sehat Ya, semuanya, keluarga Om. sehat semuanya. Makasih Sama-sama. Om. Semoga lekas jumpa ya, nanti insya Allah. Ya, Om. Amin. Amin, amin. Ini matiin gimana, Om?